Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Halo, Shalom Noah Generation, apa kabarnya? Saya percaya sore hari ini adalah sore yang spesial karena kita bisa kumpul kembali di small group Noah Generation kali ini. Nah, sebelum kita akan mulai small group kita, saya ingin mengajak kita semuanya bersatu hati, kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang berharga ini, kami boleh kumpul bersama-sama untuk small group bersama dengan seluruh anggota small group Noah Generation ini. Ada sesuatu yang istimewa tentunya yang Tuhan mau bagikan buat kami, khususnya buat seluruh anggota Noah Generation dimanapun mereka berada. Bahkan yang boleh bergabung bersama-sama dengan kami sore ini. Berbicaralah kepada kami, Roh Kudus, berikan pengertian dan pewahyuan yang baru, dan buatlah kami sebagai anak-anak muda yang berani membuat keputusan untuk kami berbeda dengan yang lain. Buatlah kami menjadi seorang anak muda yang punya karakter Kristus dalam hidup kami. Kiranya lewat small group kali ini, nama Tuhan akan dipermuliakan dalam hidup kami. Kami siap untuk terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Katakan amin. Haleluya. Sore hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu tema, yaitu memutuskan untuk berbeda. Mari ucapkan sama-sama, memutuskan untuk berbeda. 2, 3. Memutuskan untuk berbeda. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, hidup ini adalah sebuah pilihan. Kalau saudara dan saya minggu lalu sudah belajar tentang hidup ini adalah pilihan dan kita harus menjaga pergaulan kita, maka hari ini kita juga akan ingatkan kembali bahwa hidup ini adalah pilihan. Hari ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa hidup ini adalah pilihan. Amin. Tapi selain hidup ini adalah pilihan, hidup ini juga dihasilkan dari keputusan kita. Amin. Keputusan untuk kita memilih, keputusan untuk kita hidup berbeda, itu yang membuat kita bisa ada di zona kehidupan kita saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan begitu menaruh perhatian kepada kita, dan Tuhan ingin setiap kita berani untuk membuat keputusan, yaitu berbeda. Amin. Saya percaya kalau orang itu berbeda, maka orang itu akan menjadi pusat perhatian. Ya, kalau saudara perhatikan saja, ya, yang hadir, yang teman-teman saudara kanan kiri perhatikan. Ya, kalau rambutnya beda dengan biasanya, wow, pasti akan senyum-senyum sebelahnya. Ih, tumben, si Yanti itu kok rambutnya agak berkele sedikit, wah, gitu ya. Atau mungkin kalau ya Koko Niko, wih, rambutnya baru, wah, di sini digarisin huruf N supaya ada tanda Niko. Wah, semua pasti akan menaruh perhatian, betul ya? Nah, Alkitab ingin setiap kita juga harus berani memutuskan kita berbeda. Amin. Katakan sama-sama, saya harus berbeda. 2, 3. Amin. Kasih tahu kanan kiri, kamu juga harus beda dong, gitu ya. Coba katakan. Haleluya, haleluya. Amin. Kita harus berbeda. Nah, pertanyaan di sini, dengan siapa kita harus berbeda? Roma 12 ayat yang kedua ini berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya begini, kita harus berbeda dengan dunia. Ya, kita harus berbeda dengan dunia. Mengapa kita mesti berbeda dengan dunia? Karena saudaraku, dunia ini punya karakteristik. Dunia ini punya karakteristik yang pertama adalah tidak tetap, berubah-ubah. Coba perhatikan, musim demi musim, tren demi tren. Betul tidak? Ya. Dulu nggak ada di zamannya Om itu istilah Allah itu tidak ada, ya. Tapi hari ini menjadi tren, ya. Dulu zaman saya tidak ada itu yang namanya celana botol itu ya. Tapi zaman now ada, ya. Artinya apa? Berubah-ubah. Bahkan ada yang berulang-ulang. Artinya apa? Dulu
pernah terkenal, kemudian lenyap, dan terulang kembali. Itu artinya karakteristik dunia tidak punya pendirian. Ya. Yang kedua, karakteristik dunia adalah tidak bisa dipegang. Zaman sekarang kita boleh berkata, oh pakaian dengan style ini adalah pakaian yang terbaik. Zaman sekarang Anda bisa berkata ini yang terbaik. Tapi next time, ya berubah, generasi berbeda, berubah. Dan style ini bukan menjadi style yang terbaik kembali. Betul? Artinya apa? Tidak bisa dipegang. Nah, Anda bisa bayangkan kalau hidup anak Tuhan, kata-katanya nggak bisa dipegang. Yang ketiga, karakteristik dunia ini adalah selalu bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran. Ya, karakteristik dunia ini selalu bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran. Contoh, ya, Alkitab berkata, 6 hari manusia kerja, dan hari ke-7 harus berhenti. Orang bikin berapa hari kerja? 5 hari kerja. Betul? Lalu weekendnya berapa hari? 2 hari. Anda bisa lihat itu. Dan yang keempat, ya, yang keempat, karakteristik dunia. Dunia ini akan hancur dan sedang menuju kebinasaannya. Ya, jadi kalau kita tidak berbeda, kalau kita tidak memutuskan untuk berbeda, maka kita juga akan binasa bersama-sama dengan dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita itu bisa berbeda? Bagaimana kita itu supaya berbeda dengan dunia? Dikatakan dalam ayat yang kedua tadi, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, rupanya caranya supaya kita bisa berbeda adalah, yaitu kita harus berubah, dan itu dimulai dari cara berpikir kita. Dikatakan, berubahlah dalam pembaharuan budimu. Berubahlah dalam caramu berpikir. Berubahlah cara pandangmu. Ya, lebih tepatnya saya ingin katakan, berubah dulu cara pandangmu. Ya, jangan memandang dunia ini sebagai sentral kehidupan kita. Jangan lihat dunia ini sebagai pusat perhatian kita. Tapi biarlah pusat perhatianmu tertuju kepada Kristus. Amin. Memang rasanya kalau anak muda nggak lihat dunia, nggak ikut tren, maka saudara akan rasanya seperti jadul ya, orang yang ketinggalan zaman. Saya ingin mengajak setiap saudara untuk melihat, mulai dulu ubah paradigmamu. Ubah cara pandangmu, bahwa hidupmu itu harus selaras dengan Kristus. Bahwa pusat kehidupanmu itu adalah Kristus. Engkau lihat kepada Kristus, engkau lihat kepada kebenaran, engkau lihat kepada firman Tuhan. Dan kalau kamu hidup sesuai dengan firman Tuhan, kalau saudara hidup menurut firman Tuhan, kalau engkau hidup menurut tuntunan Tuhan, maka saya percaya, seperti yang Alkitab katakan, maka kamu akan dapat membedakan mana kehendak Allah. Orang sering bertanya kepada saya, boleh enggak pakai baju ini, pakai baju itu? Ya, ada yang tanya lagi, boleh enggak tindik sini, tindik sini, tindik sini? Ya, boleh enggak pakai tato dan lain sebagainya? Saudara, saya ingin berkata, kalau saudara berubah cara pandangmu, engkau hidup menuruti firman Tuhan, engkau mendasarkan kehidupanmu kepada Kristus dan firman-Nya, maka engkau bisa bedakan. Engkau enggak perlu tanya boleh apa enggak. Karena setiap langkahmu, setiap keputusanmu, itu pasti engkau tahu, engkau bisa bedakan mana kehendak Allah, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Kiranya pelajaran hari ini akan mendorong setiap saudara, ayo, jangan mau sama dengan dunia. Amin. Mahasiswa-mahasiswa, seringkali dunia ini membawa engkau keluar daripada rancangan Tuhan. Tapi saya berdoa kalau engkau hidup dan berpusat pada Kristus, engkau akan betah bersama dengan Kristus. Amin. Orang-orang dunia ini, karakteristik dunia, tidak mau dekat sama Tuhan. Rasanya kalau ke gereja itu sesuatu yang membosankan. Rasanya baca Alkitab itu sesuatu yang menjemukan. Rasanya ikut small group itu sesuatu yang aduh bikin capek. Ya. Sehingga kadang-kadang orang kalau ke gereja nggak betah, tangannya, kakinya, langkah hidupnya, pikirannya, rasanya segera pengen pulang aja. Ya, tapi saya berdoa kalau engkau berpusat pada Kristus, engkau justru lebih betah bersama-sama dengan orang percaya. Amin. Jangan sampai dunia menarik saudara. Tapi buat hidupmu melekat dengan Tuhan. Buat yang mempesona hidupmu itu cuma Tuhan. Amin. Karena ketika engkau bisa tertarik kepada Tuhan, engkau bisa menarik orang dunia datang kepada Tuhan. Tapi kalau saudara tidak tertarik kepada Tuhan, kau tidak punya power untuk menarik mereka,
tapi engkau justru tertarik dan ditarik oleh dunia. Amin. Pesan firman Tuhan ini sampai di sini. Ayo Noah Generation, kita memutuskan untuk tampil beda dengan dunia. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan bersatu hati kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau izinkan kami mendengar pesan firman Tuhan ini. Dan setiap kami hari-hari ini sebagai anak muda yang menghadapi tantangan dunia yang cukup keras. Namun satu hal yang kami yakin, kalau mata kami tertuju kepada Kristus, maka kami tidak akan pernah bisa tertarik oleh dunia. Kami justru tertarik kepada Kristus dan kami menarik dunia datang kepada Kristus. Terima kasih di kekuatan kami untuk memahami lebih dalam firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang saya akan bagikan materi sharingnya. Yang pertama, apa berkat saudara? Apa kesan dari pelajaran ini yang membekas di hati saudara? Ini yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, pertanyaan begini. Saat ini, jujur jawab. Saudara lebih tertarik kemana? Tertarik dengan teman-teman di small group ini, di Noah Generation, ataukah engkau lebih tertarik kepada dunia? Ya, kalau saudara sedang tertarik dengan dunia, jujur sampaikan supaya kita bisa mendoakan. Amin. Di Noah Generation kita nggak boleh munafik. Amin. Kami ingin mengajak saudara bagaimana engkau bisa tertarik kepada Tuhan. Kiranya sharing hari ini bisa jadi berkat. 2 hal saja, jadi berkat buat kita semuanya. Tuhan berkati dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.